Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tukiem. Ketika hati terbelah antara dua cinta, siapa yang benar-benar kita pilih, yang kita inginkan, atau yang kita butuhkan? Hari itu, aku duduk di antara mereka, dua orang yang begitu berbeda namun sama pentingnya dalam hidupku. Arman, suamiku, yang selalu ada di sampingku sejak aku pertama kali mengenalnya. Dan Rani, adik iparku, yang selalu hadir dengan senyum yang tak pernah aku duga bisa menyentuh hatiku dengan cara yang tak terduga. Apa yang terjadi ketika perasaan ini tumbuh di luar batas yang seharusnya? Ketika satu cinta menuntut kesetiaan dan yang lainnya menantang hatimu, apakah ada jalan keluar tanpa ada yang terluka? Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan tulis sholawat Nabi pada kolom komentar, agar menjadi bukti kecintaan kita terhadap beliau. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Aku duduk di ruang makan, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik pepohonan di luar rumah kami. Keindahan senja selalu membuatku merasa tenang, seolah dunia ini berhenti sejenak, memberi kesempatan bagi segala keraguan dan ketegangan dalam hidup untuk menghilang. Tetapi malam itu, perasaan cemas yang aku pendam semakin sulit untuk kuabaikan. Rumah yang biasanya terasa hangat dan nyaman, kini terasa sepi dan sunyi. Meskipun Arman, suamiku, berada di lantai atas, sibuk bekerja seperti biasanya. Arman dan aku sudah menikah hampir 2 tahun, dan semuanya berjalan cukup baik. Kami tinggal di sebuah rumah yang sederhana, namun penuh cinta. Hidup kami penuh dengan rutinitas yang manis, seperti makan malam bersama, menghabiskan waktu di akhir pekan, dan berbicara tentang impian masa depan. Kami sangat bahagia, atau setidaknya, aku kira demikian. Namun, semua itu mulai berubah ketika Rani, adik Arman, datang tinggal bersama kami. Rani adalah wanita yang cantik dan ceria. Dia lebih muda 2 tahun dari Arman, dan selama ini aku tahu dia sangat dekat dengan saudaranya. Sejak kecil, mereka selalu bersama, berbagi kenangan, dan saling mendukung. Aku tak pernah merasa cemburu atas kedekatan mereka, sampai suatu hari, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Pada awalnya, aku menganggap kedatangan Rani adalah hal yang biasa. Aku tahu dia baru saja selesai dengan pekerjaannya di luar kota, dan ingin kembali ke rumah keluarga untuk bekerja lebih dekat dengan Arman. Rani sering datang mengunjungi kami, tetapi kali ini dia tinggal lebih lama. Awalnya, kami menikmati kehadirannya. Dia membawa energi yang segar, selalu penuh tawa, dan membuat rumah kami terasa lebih hidup. Namun, semakin lama, aku mulai merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Aku mengamati Arman lebih seksama, bagaimana matanya berbinar ketika berbicara dengan Rani, bagaimana senyumnya melengkung lebih lebar saat dia mengingat kenangan masa kecil mereka. Itu adalah hal-hal kecil yang sebenarnya tak pernah aku pikirkan sebelumnya. Namun, entah kenapa, malam itu aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mengganggu ketenangan hatiku. Ketika Rani duduk di samping Arman, berbicara tentang masa lalu mereka, aku merasa seperti sebuah bayangan, hanya menjadi penonton dalam kisah yang lebih besar dari diriku. Mereka tertawa bersama, berbagi cerita tentang hal-hal yang aku tidak tahu. Sesekali aku ikut tertawa, meski ada rasa terasing yang mulai menguar di dalam dadaku. Aku tak tahu apakah itu hanya perasaanku atau memang ada sesuatu yang lebih besar yang tengah terjadi. Apa yang membuatku semakin terperangkap dalam perasaan ini adalah perhatianku yang lebih tajam terhadap cara Arman memandang Rani. Ada semacam kehangatan yang tak bisa aku jelaskan, sesuatu yang tak pernah aku lihat sebelumnya, meskipun aku tahu mereka sangat dekat sebagai saudara. Tapi kali ini, kedekatan mereka terasa lebih dari sekedar ikatan darah. Hari-hari berikutnya berlalu begitu cepat, dan aku tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang semakin mengganggu. Aku mencoba untuk berpikir rasional. Mungkin ini hanya perasaan cemburu belaka. Mungkin aku hanya takut kehilangan perhatian Arman yang selama ini hanya untukku. Namun, setiap kali aku melihat Arman dan Rani berbicara dengan penuh kedekatan, hatiku berdebar tak terkendali. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang lebih di antara mereka yang tidak aku ketahui? Suatu sore, saat kami semua sedang duduk di ruang keluarga, Rani berbicara tentang masa kecil mereka yang penuh kenangan.
Aku hanya mendengarkan dengan seksama, mencoba ikut serta dalam percakapan, namun hati ini terasa berat. Setiap kali Arman menganggukkan kepalanya, menanggapi cerita Rani dengan senyuman tulus, aku merasa seolah aku bukan bagian dari momen itu. Itu bukan pertama kalinya, dan aku mulai merasa cemas. Arman, kenapa kita tidak pergi makan malam minggu ini? Tanyaku, mencoba memecah kesunyian yang mulai terasa mencekam di ruang tamu. Aku ingin merasa dihargai, ingin merasakan bahwa aku juga berarti bagi Arman seperti dulu. Arman menoleh dan tersenyum, mengangguk pelan. Tentu, sayang. Bagaimana kalau besok malam kita ajak Rani juga? Hatiku teriris. Kenapa selalu ada Rani? Aku tahu itu adalah hal biasa, karena Rani adalah adiknya. Namun kenapa aku merasa bahwa dia semakin menyusup ke dalam kehidupan kami? Bukankah aku dan Arman sudah cukup bahagia tanpa perlu selalu ada orang ketiga di antara kami? Aku berusaha untuk tidak menunjukkan perasaan cemburuku, tapi itu semakin sulit. Rani semakin sering menghabiskan waktu bersama kami. Suatu malam, dia duduk di samping Arman di sofa, sementara aku duduk di kursi seberang. Mereka berbicara tentang hal-hal yang sepertinya hanya mereka yang bisa mengerti. Aku merasa seperti orang luar, meskipun kami sudah menikah dan aku adalah istrinya. Lalu, saat Rani tertawa dengan lepas, Arman menatapnya dengan mata yang berbeda, mata yang penuh kehangatan dan kasih sayang yang tak kuasa aku jelaskan. Perasaan itu semakin menggelayuti aku. Apakah aku terlalu cemburu? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang aku takutkan? Aku mencoba berbicara dengan Arman, namun setiap kali kami berdua berada di ruang pribadi, aku tak bisa menahan kecemasanku. Aku takut jika aku menyampaikan perasaanku, itu justru akan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Arman selalu bilang bahwa Rani hanya adiknya, dan aku tak perlu cemas. Tetapi hatiku selalu berkata sebaliknya. Sampai suatu malam, ketika kami makan malam bersama, aku tak bisa menahan perasaan yang telah menggebu-gebu. Aku meletakkan sendokku dengan sedikit kasar, menarik perhatian Arman dan Rani. Arman, aku ingin bicara, kataku dengan suara yang agak tercekat. Aku merasa ada sesuatu yang berubah. Antara kita, antara kamu dan aku merasa terpinggirkan. Arman menatapku, terkejut. Rani yang duduk di sampingnya juga terlihat bingung. Apa maksudmu? Arman bertanya pelan, mencoba mencari jawaban di mataku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Aku hanya merasa, ada yang berbeda. Kamu lebih sering bicara dengan Rani, kamu lebih sering meluangkan waktu bersamanya. Aku merasa seolah-olah aku bukan lagi istrimu, Arman. Aku takut kehilanganmu. Suasana menjadi hening. Rani menatapku, dan aku bisa melihat kilatan kekhawatiran di matanya. Arman, yang biasanya selalu tenang dan penuh pengertian, kini terlihat terkejut dan kebingungan. Aku bisa merasakan hatinya yang terbuka, tapi juga terbelah. Akhirnya, Arman menanggapi dengan pelan, sayang, aku tidak pernah bermaksud membuatmu merasa terpinggirkan. Aku tahu hubungan kami sangat penting, dan aku cinta padamu. Rani hanya saudaraku. Jangan pernah merasa takut kehilangan aku, karena kamu adalah satu-satunya yang ada di hatiku. Namun, meskipun kata-kata itu terdengar meyakinkan, aku tetap merasakan ketegangan yang terpendam. Apa yang sebenarnya terjadi antara Arman dan Rani? Apakah hanya saudara biasa, atau ada sesuatu yang lebih? Aku tidak tahu apakah aku siap untuk menerima kenyataan, tetapi satu hal yang pasti, perasaanku kini mulai tak terkendali. Konflik dalam hatiku baru saja dimulai. Hari-hari setelah aku mengungkapkan kecemasanku terasa berbeda. Ada sesuatu yang menggantung di udara, sebuah ketegangan yang tak pernah ada sebelumnya. Arman berusaha sebaik mungkin untuk mengurangi rasa cemas yang melanda hatiku, tetapi aku tahu bahwa semakin aku berusaha untuk memahaminya, semakin rumit segalanya. Aku tidak bisa lagi membohongi diri sendiri. Aku merasa ada jarak yang semakin lebar antara kami, meskipun kami tinggal di bawah atap yang sama. Sejak percakapan malam itu, Arman lebih sering sibuk dengan pekerjaannya di kantor. Sesekali aku melihatnya menelepon Rani,
dan meskipun pembicaraan mereka selalu terdengar ringan, aku tak bisa menghindar dari perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan kakak adik di antara mereka. Setiap kali Rani ada di rumah, aku merasa semakin terpinggirkan. Dia seakan menjadi bayangan yang selalu ada, menggantikan posisiku tanpa pernah dia sadari. Pada suatu sore yang panas, aku duduk di teras rumah, merenung. Mentari yang terbenam mengubah langit menjadi nuansa oranye yang indah, tetapi tidak ada yang bisa mengalihkan perasaan gelisah dalam dadaku. Aku sudah mencoba berbicara dengan Arman beberapa kali, namun setiap kali aku mulai membuka pembicaraan, dia selalu menenangkan aku dengan kata-kata manisnya, mengatakan bahwa aku tidak perlu khawatir. Tetapi, kata-kata itu tidak cukup untuk menenangkan kecemasan yang semakin mendalam. Aku ingin lebih dari sekedar kata-kata. Aku ingin kepastian. Saat itu, Rani keluar dari rumah dengan mengenakan gaun biru muda yang cantik. Rambut panjangnya yang terurai lembut tertiup angin, menambah kesan anggun pada penampilannya. Dia tersenyum padaku, seolah tak ada yang berbeda. Aku memaksakan senyum, mencoba menjaga hubungan baik dengannya, meskipun hati ini terasa berat. "Rani, kamu mau kemana?" Tanyaku dengan nada ramah, meskipun dalam hati aku bertanya-tanya apakah dia pergi untuk bertemu dengan Arman. "Aku mau ke toko sebentar. Ada beberapa hal yang perlu dibeli," jawabnya ceria. "Kamu mau ikut?" Aku ingin mengatakan tidak, ingin memberinya ruang agar dia bisa pergi sendirian. Tetapi ada sesuatu dalam diriku yang justru ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di antara mereka. Aku mengangguk pelan. "Baiklah, aku ikut." Kami berdua berjalan menuju mobil, dan meskipun suasana terasa agak canggung, aku mencoba membuat percakapan ringan. Namun, seiring perjalanan kami, pikiranku tak bisa berhenti memikirkan hubungan yang semakin kompleks antara aku, Arman, dan Rani. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Rani sepertinya tidak menyadari atau mungkin memilih untuk tidak peduli tentang perasaan cemas yang aku rasakan. Ataukah dia hanya berpura-pura tidak tahu? Selama perjalanan, aku mencuri pandang ke arah Rani yang tampak begitu santai dan ceria. Ada sesuatu dalam dirinya yang begitu memikat, sifat alami yang membuat orang di sekitarnya merasa nyaman. Dia memang cantik, dengan wajah yang cerah dan senyuman yang selalu bisa membuat orang merasa diterima. Namun, semakin aku mengenalnya, semakin aku merasa tertekan oleh kehadirannya. Mengapa semua orang begitu terpikat padanya? Kami sampai di toko, dan aku mengikuti Rani masuk. Meskipun aku tak benar-benar membutuhkan apapun, aku merasa seperti terpaksa berada di sana. Kami berjalan menyusuri lorong-lorong dengan rak penuh barang, namun aku tak benar-benar melihat apa yang ada di sekitarku. Pikiranku kembali melayang kepada Arman, tentang bagaimana dia menyikapi perubahan ini, bagaimana dia melihatku sekarang. Aku tahu Arman sangat mencintaiku, tetapi entah kenapa, rasa tidak aman ini terus mengganggu. Rani berhenti di depan rak kosmetik, memilih beberapa produk dengan cekatan. Aku hanya berdiri di sampingnya, mematung, mencoba menyembunyikan perasaan yang membebani hatiku. "Apa kamu masih khawatir tentang apa yang aku dan Arman bicarakan?" tanya Rani tanpa menoleh, suaranya lembut namun cukup membuatku terkejut. Aku menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Rasanya, semua yang kupendam akhirnya keluar tanpa sengaja. "Aku tidak tahu, Ran. Kadang aku merasa kamu lebih penting bagi Arman daripada aku. Aku tahu kalian berdua sangat dekat, tapi aku merasa kehilangan tempat." Rani menatapku sejenak, wajahnya tanpa ekspresi, namun matanya tampak lebih dalam, seolah merenung. "Aku mengerti perasaanmu," katanya perlahan. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tidak pernah ingin merebut posisimu dalam hidup Arman. Aku hanya ingin dia bahagia, seperti kamu." Kata-kata itu membuatku terdiam. Aku merasa seolah-olah aku dipahami oleh Rani, meskipun di dalam hati, aku masih meragukan apakah ini benar-benar kejujuran dari hatinya. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan dalam matanya. Sesuatu yang mengingatkanku bahwa hubungan antara mereka berdua mungkin lebih rumit dari yang aku kira. Apakah Rani benar-benar hanya ingin melihat Arman bahagia? Atau apakah ada lebih dari itu? Kami selesai berbelanja dan kembali ke rumah. Saat masuk ke dalam rumah,
Arman sedang duduk di ruang tamu, tampak kelelahan setelah seharian bekerja. Aku merasa sedikit lebih tenang melihatnya, tetapi perasaan cemas itu kembali muncul saat Rani duduk di sebelahnya, berbicara tentang pekerjaan yang sedang dia jalani. Aku duduk di kursi sebelah mereka, mencoba tersenyum, namun semakin lama semakin merasa seperti seorang asing. Arman dan Rani berbicara tentang masa depan mereka, tentang cita-cita dan impian mereka yang tampaknya hanya melibatkan keduanya. Aku merasa seolah-olah aku tak lagi menjadi bagian dari percakapan mereka, dan meskipun Arman menoleh ke arahku sesekali, rasanya tidak cukup untuk mengusir perasaan kesepian itu. Ketika malam tiba, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di ranjang, memikirkan semuanya, mengenai hubungan kami, perasaanku terhadap Rani, dan perasaan Arman. Ada ketegangan yang tak terucapkan di antara kami bertiga, dan aku takut jika ini terus berlanjut, mungkin semuanya akan berubah tanpa bisa kuhindari. Aku harus memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah aku bisa mengatasi perasaan ini, atau apakah aku harus mengungkapkan semuanya kepada Arman? Tetapi, satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup dengan ketegangan ini. Sesuatu harus berubah. Namun, apa yang harus kuperjuangkan? Cinta atau kenyamanan yang sudah lama ada? Pagi itu, langit terlihat cerah, meskipun perasaan dalam hatiku terasa lebih kelabu daripada biasanya. Aku berusaha untuk tetap tenang, tapi kenyataannya, aku sudah berada di ujung batas kesabaranku. Ketegangan yang berlarut-larut di antara aku, Arman, dan Rani semakin sulit untuk ditanggung. Seringkali aku bertanya-tanya, apakah ada cara untuk mengubah perasaan ini, atau apakah aku hanya membiarkan diri tenggelam dalam perasaan yang tak terungkapkan? Arman bangun pagi itu dengan senyum khasnya. Seperti biasa, dia menyiapkan sarapan untuk kami berdua, sesuatu yang selalu kami lakukan bersama. Namun, kali ini, aku merasakannya berbeda. Setiap gerakan yang dia lakukan, setiap senyuman yang dia berikan, terasa seperti sebuah rutinitas yang tak lagi bisa menyembunyikan apa yang ada di bawah permukaan. Perasaan cemas ini semakin menghantuiku. Aku tahu, aku tidak bisa lagi hidup dalam kebingunganku. Pagi, sayang, Arman menyapaku dengan lembut, seolah tidak ada yang berubah. Aku membalas senyumannya, meskipun hati ini dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terucapkan. Pagi, Mas. Apa rencanamu hari ini? Arman duduk di meja makan, menatapku dengan tatapan penuh perhatian. Aku ada beberapa rapat di kantor, tapi aku berencana untuk pulang lebih awal. Kenapa? Ada yang ingin kamu bicarakan? Aku terdiam sejenak, kebingunganku bertambah. Aku ingin sekali berbicara dengan Arman, mengungkapkan perasaanku, namun entah mengapa kata-kata itu terasa begitu sulit keluar. Aku takut jika aku terlalu terbuka, hubungan kami akan berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Tetapi, pada saat yang sama, aku juga tahu bahwa ketidakpastian ini hanya akan semakin menggerogoti hatiku. Enggak ada kok, Mas. Hanya saja, aku merasa kita sudah lama tidak berbicara seperti dulu, jawabku dengan suara yang sedikit tertahan. Arman tersenyum dan menatapku dengan lembut. Kamu tahu aku selalu ada untukmu, kan? Kalau ada yang mengganggu pikiranmu, kita bisa bicara kapan saja. Aku merasa sedikit lega mendengarnya, tetapi di sisi lain, kata-katanya malah membuat perasaan ini semakin berat. Dia mungkin merasa semuanya baik-baik saja, tetapi aku tahu dalam hati, ada sesuatu yang tidak beres. Setelah sarapan, Arman pergi ke kantor, dan aku memutuskan untuk menghabiskan waktu seharian di rumah. Tapi, meskipun rumah itu tampak sunyi, pikiranku terus dipenuhi oleh keraguan. Aku tahu, hari ini adalah titik balik. Aku harus memutuskan apa yang ingin aku lakukan dengan hubungan ini. Apakah aku akan terus diam dan membiarkan segalanya berjalan tanpa aku tahu ujungnya? Atau, akankah aku menghadapi kenyataan yang selama ini aku hindari? Sore itu, Rani datang ke rumah, membawa sekotak makanan yang dia beli dari pasar. Wajahnya ceria seperti biasa, tetapi aku bisa melihat sedikit kelelahan di matanya. Kami berbicara sebentar di ruang tamu, namun aku merasa suasana semakin canggung. Perasaan tidak nyaman itu semakin nyata saat dia duduk di sebelahku,
dan aku merasakan jarak yang semakin melebar di antara kami berdua. "Ada yang bisa aku bantu?" tanya Rani, sambil membuka kotak makanan di meja. Aku mengangguk, meskipun hatiku sedikit berguncang. "Rani, aku ingin bicara tentang sesuatu. Tentang hubungan kita bertiga." Rani menatapku dengan kaget. Matanya sedikit membesar seolah-olah dia tidak mengharapkan percakapan seperti itu. "Kita bertiga?" tanyanya, lebih pada sebuah pertanyaan yang terkejut daripada sebuah pernyataan. Aku menghela napas panjang. "Ya, aku merasa ada sesuatu yang aneh antara aku, kamu, dan Arman. Aku tahu aku tidak bisa terus mengabaikannya, tapi aku juga tidak tahu harus bagaimana." Rani diam sejenak, matanya menatapku dengan tatapan yang sulit aku baca. "Aku tahu kamu merasa terpinggirkan, dan aku ingin kamu tahu bahwa itu bukan yang kuinginkan. Arman itu sangat berarti buatku, dan aku tidak ingin kamu merasa seperti itu." Aku merasa sedikit lega mendengarnya, tetapi juga bingung. Tapi kenapa aku merasa semakin jauh dari Arman? Kenapa aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak terungkapkan di antara kalian berdua? Rani menggigit bibirnya, seolah merenung. Aku rasa ini bukan tentang kamu atau aku. Arman itu orang yang baik, dan kita berdua sangat peduli padanya. Tapi aku tahu, mungkin aku terlalu dekat dengannya. Aku tidak pernah berniat untuk membuatmu merasa seperti ini." Perasaan campur aduk menyeruak dalam dadaku. Aku tahu, Rani bukan orang yang jahat. Dia hanya mencintai Arman, sama seperti aku. Tetapi, rasa cemburu yang membara dan ketidakpastian yang semakin dalam membuat semuanya semakin sulit. "Tapi, Rani, bagaimana jika ada sesuatu yang lebih dari sekedar kedekatan itu?" tanyaku dengan suara gemetar. Rani terdiam sejenak, wajahnya tampak berpikir keras. "Aku tidak tahu," jawabnya pelan, "tapi aku yakin kita semua bisa menghadapinya bersama. Kita hanya perlu lebih terbuka satu sama lain." Aku merasa bingung, tetapi ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuatku merasa sedikit lebih tenang. Mungkin, yang kami butuhkan hanyalah lebih banyak komunikasi, lebih banyak waktu untuk saling memahami. Namun, aku juga tahu bahwa perasaan ini tidak akan bisa hilang begitu saja. Aku harus lebih berani menghadapi kenyataan ini. Saat malam tiba, Arman pulang ke rumah dan kami makan malam bersama. Suasana malam itu terasa lebih ringan, tetapi perasaan di hatiku tetap berat. Aku tahu aku harus berbicara dengan Arman, mengungkapkan semua yang ada di dalam diriku, meskipun aku takut jika itu akan mengubah segalanya. Aku menatapnya sejenak, mencoba mencari keberanian dalam tatapannya. "Arman, aku perlu bicara denganmu," kataku, suara sedikit bergetar. Arman menatapku dengan penuh perhatian. "Tentu, sayang. Apa yang ingin kamu bicarakan?" Aku menarik napas dalam-dalam, menatapnya dalam-dalam. "Aku merasa ada yang salah, Mas. Aku merasa ada jarak di antara kita, dan aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya." Arman terdiam, wajahnya tampak serius. "Kamu merasa terabaikan?" Aku mengangguk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. "Aku merasa seperti aku bukan lagi prioritasmu." Arman terdiam setelah mendengar kata-kataku. Wajahnya terlihat serius, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kekesalan. Aku tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya. Apakah dia merasa bingung, ataukah dia memang sudah mengetahui semua ini dan hanya menunggu aku yang mengungkapkannya? Kami duduk di meja makan. Suasana yang biasanya hangat kini terasa begitu hampa. Rani, yang duduk di ruang tamu, tidak ikut bergabung. Mungkin dia tahu bahwa percakapan ini adalah percakapan yang tidak bisa dihindari lagi. Dan aku hanya bisa menatap Arman dengan penuh harap. Berharap dia bisa memberikan jawaban yang akan membuat segalanya terasa lebih jelas. Namun, aku tahu, tak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa hubungan ini berada di persimpangan jalan. "Maaf. Aku tidak tahu kamu merasa seperti itu," kata Arman akhirnya, suaranya lembut, tetapi ada ketegangan di dalamnya. "Aku pikir semuanya baik-baik saja, tapi mungkin aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku belakangan ini, dan aku lupa memberi perhatian yang cukup padamu." Aku menundukkan kepala, perasaan bersalah mulai menghampiriku.
Aku tahu kamu sibuk, Mas. Tapi aku merasa terabaikan. Aku merasa seperti ada yang berubah di antara kita, tapi aku tidak tahu apa itu. Arman menarik napas panjang, mengusap wajahnya dengan tangan. Aku memang terlalu banyak fokus pada pekerjaanku akhir-akhir ini. Tapi, itu tidak berarti aku tidak peduli padamu. Sayang, aku akan berusaha lebih baik lagi. Aku tidak ingin kamu merasa seperti ini. Aku merasa sedikit lega mendengarnya. Namun aku juga tahu bahwa masalah ini lebih dari sekedar ketidakperhatian. Ini tentang perasaan yang sudah lama terpendam, yang semakin sulit untuk aku bendung. Aku juga merasa ada sesuatu yang berbeda antara kita. Arman, lanjutku, mencoba mengungkapkan semuanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku merasa semakin jauh darimu. Arman menatapku dalam-dalam, matanya penuh pertanyaan. Apa maksudmu? Aku merasakan dadaku sesak. Tapi aku tahu, ini adalah saat yang tepat untuk membuka diri. Aku merasa ada sesuatu yang tak terucapkan antara kita. Dan aku takut kalau kita terus seperti ini, kita akan kehilangan satu sama lain. Arman diam sejenak, seolah memikirkan kata-kataku. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan memegang tanganku dengan lembut. Aku tidak ingin kehilanganmu, sayang. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana harus memperbaikinya. Aku menatapnya, mataku basah. Aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan ini, Arman. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus menahan perasaan ini sendirian. Dia menggenggam tanganku lebih erat, seolah mencoba memberi kekuatan padaku. Kita bisa melalui ini bersama. Aku akan melakukan yang terbaik, aku janji. Namun, saat itu, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Sebuah suara kecil di dalam diriku yang bertanya, apakah kata-kata Arman benar-benar bisa menghapus segala keraguan yang mengendap di hatiku? Kami berdua telah berusaha untuk menjaga hubungan ini tetap berjalan, tetapi aku mulai merasakan, mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar masalah pekerjaan atau ketidakperhatian. Tiba-tiba, sebuah suara dari luar ruangan terdengar, memecah keheningan di antara kami. Aku rasa ini saat yang tepat untuk kita bicara. Suara Rani terdengar pelan dari pintu ruang tamu. Aku menoleh, melihat Rani berdiri di sana dengan wajah yang serius. Tidak seperti biasanya, dia terlihat lebih dewasa dan matang. Ada ekspresi kelelahan di matanya, dan aku bisa merasakan bahwa dia sudah cukup lama menahan diri untuk tidak ikut campur dalam percakapan kami. Rani melangkah masuk ke ruang makan, mendekat ke meja kami. Aku ingin kamu tahu, aku tidak ingin ada yang merasa terpinggirkan di antara kita, katanya dengan lembut, menatap kami satu persatu. Aku tahu hubungan ini tidak mudah, dan aku tahu aku juga punya perasaan terhadap Arman. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa mengabaikan perasaanmu, Adira. Aku terdiam. Kata-kata Rani seperti sebuah tamparan yang menyadarkan aku akan kenyataan yang selama ini aku hindari. Aku hanya bisa menatapnya tanpa berkata-kata. Aku tidak tahu harus bagaimana menyikapi situasi ini. Rani, yang selama ini menjadi sahabatku, kini menunjukkan sisi lain yang selama ini aku abaikan. Aku ingin kita semua jujur satu sama lain, lanjut Rani. Aku tahu aku punya perasaan terhadap Arman, dan aku ingin dia tahu itu. Tapi, aku juga tahu, aku tidak ingin menyakiti perasaanmu. Aku tidak ingin kita bertiga saling terluka. Aku memandang Rani dengan tatapan kosong, kebingunganku semakin mendalam. Tapi bagaimana dengan perasaanku? Rani, aku juga merasa terjebak di sini. Rani mengangguk perlahan, menatapku dengan tatapan penuh pengertian. Aku tahu, dan aku tidak ingin membuatmu merasa seperti itu. Arman itu, dia penting buat kita berdua. Tapi, aku yakin kita bisa menemukan cara untuk menghadapinya bersama. Tiba-tiba, sebuah kenyataan yang begitu berat datang menghantam pikiranku. Aku tidak bisa terus terjebak dalam perasaan ini. Aku harus memutuskan, apakah aku akan mempertahankan hubungan ini atau melepaskannya, meskipun itu berarti aku harus kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidupku. Arman memandang kami berdua dengan wajah penuh keprihatinan. Apa yang kalian rasakan ini sangat berat. Aku tahu. Aku tidak ingin membuat keputusan yang salah. Kita harus mencari jalan tengah, mencari solusi yang tidak menyakiti siapapun. Suasana semakin tegang. Aku bisa merasakan bahwa kami semua terjebak dalam perasaan yang tidak mudah diungkapkan.
Ini lebih dari sekadar percakapan, lebih dari sekadar pengakuan. Ini adalah ujian bagi hubungan kami bertiga. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi aku tahu kita harus memilih. Aku ingin kita semua bisa bahagia, meskipun tidak mudah. Rani menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin kamu bahagia, Adira. Aku tidak ingin membuatmu terluka. Arman menatapku dengan tatapan penuh harap. Aku ingin kita semua bisa saling mengerti, dan mencari jalan terbaik untuk kita bertiga. Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu, dan aku tahu, apapun yang kami putuskan hari ini, hidup kami tidak akan pernah sama lagi.